Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia di muka bumi ini. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin akan hal tersebut. Tentang manfaat dan kegunaannya yang belum tersingkap, mungkin saja itu merupakan rahasia Allah. Setiap makhluk yang ada di alam semesta ini memiliki tugas masing-masing. Bahkan setiap partikel terkecil seperti nyamuk ini bisa saja punya fungsinya tersendiri. Nyamuk, serangga kecil yang sering hinggap di tubuh kita dan menghisap darah yang memberikan dampak gatal di kulit tentu mengganggu aktivitas kita sebagai manusia. Apa manfaat nyamuk? Mengapa nyamuk harus hadir di dalam kehidupan ini? Bukan tanpa alasan aktivitas manusia bisa terganggu karena gigitan nyamuk. Kalau hanya gatal masih hal biasa. Masalahnya, gigitan nyamuk bahkan menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan karena gigitan nyamuk adalah malaria dan demam berdarah atau DBD. Video kali ini kita akan membahas tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan nyamuk, serangga kecil yang dirasa sangat mengganggu manusia, namun ternyata memberikan dampak besar bagi kehidupan di dunia. Apakah manfaat dari adanya nyamuk di bumi? Penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari nyamuk mendorong manusia untuk mempelajari nyamuk dari makanan, produksi, siklus hidup sampai menganggap gigitan nyamuk bisa menyebar maut. Ilmu pengetahuan manusia pun berkembang. Manusia termotivasi untuk menemukan obat mengatasinya, baik setelah mengetahui sebabnya atau sebelum mengetahuinya. Dengan begitu, tidak terhitung sudah berapa banyak orang yang hidupnya tergantung dari nyamuk. Jika kita hitung, sudah berapa dokter yang hidupnya tergantung pada mengobati manusia karena gigitan nyamuk? Berapa banyak biologiawan yang bergantung pada menganalisis nyamuk? Selain itu, juga ada banyak pabrik yang menarik perhatiannya untuk memproduksi pembasmi nyamuk. Dan masih banyak lagi manusia yang hidupnya bergantung pada nyamuk. Nyamuk telah mampu mendorong ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Serta dengan adanya nyamuk, manusia kemudian berhasil menemukan racun nyamuk. Dari yang alami berupa tumbuhan lavender yang digunakan untuk mengusir nyamuk sampai ditemukannya senyawa kimia pembunuh nyamuk. Bahkan, manusia telah berhasil menemukan senjata biologi untuk melawan nyamuk. Pabrik obat nyamuk pun berkembang pesat. Dari obat nyamuk bakar sampai listrik, bahkan sekarang ini sudah dibuat anti nyamuk dalam bentuk digital. Obat nyamuk dari yang baunya kurang sedap sampai yang sangat sedap, sampai obat nyamuk semprot dengan berbagai varian wangi, manusia terus mengembangkan obat nyamuk dan pestisida yang aman dan ramah lingkungan. Manusia terus mengembangkan obat penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang lebih manjur dan lebih aman. Temuan demi temuan yang lebih spektakuler pasti akan kita tunggu di kemudian hari. Apakah berdosa membasmi nyamuk? Memang nyamuk merupakan penyebab munculnya penyakit mematikan dan mengerikan bagi manusia. Namun, cara membasmi nyamuk hingga punah di muka bumi ini bukanlah solusi yang terbaik. Sebab, perlu diketahui bahwa setiap makhluk hidup di muka bumi ini mempunyai siklus rantai makanan yang saling ketergantungan. Grayson Road, ahli serangga dari laboratorium Khair, menyatakan jika nyamuk punah, banyak serangga yang akan sulit mendapatkan sumber makanan, yang mana larva nyamuk sangat penting dalam ekologi air. Ada banyak serangga lain serta ikan kecil yang hidup karena makanannya dari larva nyamuk. Singkatnya, nyamuk menjadi sumber makanan bagi hewan lainnya. Jika nyamuk punah, hewan yang menjadikan nyamuk sebagai makanan akan ikut mati. Ini menandakan nyamuk adalah sumber kehidupan binatang lainnya. Sungguh begitu bermanfaatnya kehadiran nyamuk menjamin siklus hidup makhluk lainnya di bumi ini. Di balik tubuhnya yang mungil dan sederhana yang luar biasa dari nyamuk adalah rancangan yang modern dan minimalis pada tubuh hewan ini.
Pada kepala nyamuk terdapat 100 mata yang membentuk seperti sarang lebah. Pada mulutnya terdapat 48 gigi nyamuk. Bahkan memiliki 3 jantung, 1 jantung utama, sementara 2 jantung terdapat pada kedua sayapnya. Setiap jantung memiliki 2 telinga, 2 perut, dan 2 kaki. Nyamuk juga memiliki alat bius. Ini berfungsi untuk kelangsungan hidupnya. Nyamuk juga memiliki kemampuan untuk mengetahui letak-letak pembuluh darah manusia. Nyamuk menyediakan alat pendeteksi panas yang bekerja seperti inframerah yang memantulkan warna kulit manusia pada bayangan menjadi warna ungu hingga terlihat olehnya. Mata nyamuk memiliki sensor yang mengetahui panas dalam bawah tubuh manusia. Mungkin nyamuk memandang manusia sebagai makhluk primitif yang harus rela memberikan sebagian darahnya untuk hidup mereka. Di balik kesan tidak bersahabat, hewan ini memberikan kita pelajaran dan hikmah. Nyamuk merupakan ahli bedah yang sangat hebat. Manusia baru mengenal teknik operasi modern baru 1 atau 2 abad yang lalu. Nyamuk sudah mengenal ilmu teknik pembedahan modern sejak ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Ketika kita merasakan gigitan nyamuk, sebenarnya yang terjadi adalah nyamuk sedang melakukan pembedahan dengan cepat dan akurat. Bagaimana cara kerja nyamuk membedah manusia? Pembedahan nyamuk pada manusia dimulai dari hinggap ke tubuh kita dan menempelkan mulutnya yang mirip dengan sedotan, disebut juga trombosis. Selain itu, juga pada nyamuk terdapat pisau yang merobek kulit kita dengan cara maju mundur hingga menemukan urat darah. Setelah itu, baru nyamuk menghisap darah. Sehingga, terkadang manusia tidak menyadari bahwa nyamuk telah hinggap di kulitnya. Setelah itu, barulah bekas gigitan nyamuk timbul saat nyamuk beranjak dari kulit manusia. Seorang bijaksana pernah berkata, bahwa nyamuk betina menghisap darah manusia hanya untuk memperoleh protein, dan darah yang dihisap bukan sembarang darah. Yang lebih menakjubkan dari seekor nyamuk, bahwa nyamuk mengambil darah manusia hanya dalam jumlah yang sedikit. Namun dari yang sedikit itulah dapat mempertahankan 1 generasi keturunan. Nyamuk yang berukuran kecil itu sadar bahwa keserakahan justru akan merugikan dirinya. Dengan perut yang besar, dan itu akan membuatnya sulit untuk terbang. Kelincahannya pun berkurang, hingga mudah tertangkap oleh mangsanya. Lihatlah nyamuk yang menghisap darah kita, hanya nyamuk betina. Nyamuk pembawa penyakit demam berdarah, nyamuk penghisap darah kita pada pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 11, dan sore hari pada jam 3 sampai jam 5. Bukankah target nyamuk yang bertubuh kecil dan tampak sederhana itu hanya mengincar korbannya pada saat pagi hari ketika orang-orang pemalas masih tertidur pada yang seharusnya itu waktu untuk berproduktif? Dengan begitu, nyamuk justru memberi pelajaran kepada kita agar semangat beraktivitas di pagi hari dan sore hari. Apa penjelasan Al-Quran tentang nyamuk? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 27. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ayat 27 mengatakan, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, meskipun nyamuk sangat mengganggu manusia, kehadiran nyamuk menjadi bagian dari kelangsungan hidup makhluk lainnya.
Tidak sia-sia Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Kita dapat memahami begitu banyak hikmah di balik diciptakannya nyamuk. Nyamuk melengkapi hidup makhluk hidup di muka bumi ini. Maka tidak perlu berlebihan membenci dan ingin membasmi habis nyamuk. Setelah mengetahui begitu berartinya nyamuk dalam kehidupan makhluk lainnya, apakah masih ada keinginan untuk membasmi nyamuk? Dan inilah sedikit kisah tentang nyamuk yang telah Allah ciptakan. Dari sini kita ketahui nyamuk yang begitu banyak membawa penyakit namun memiliki manfaat. Keberadaannya masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami. Like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan qasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.